Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang ruang lingkup morfologi, almorf, morf, dan juga morfem. Pernahkah kamu mendengar istilah morf, almorf, dan juga morfem? Jika kalian pernah belajar linguistik atau ilmu yang berkaitan dengan bahasa, kalian akan menjumpai istilah tersebut. Jika teman-teman ingin mengetahui tentang ruang lingkup morfologi, maka teman-teman bisa menonton video kami sampai selesai. Selamat menonton! Pengertian morfologi adalah struktur kata suatu bahasa atau cabang linguistik yang mempelajari struktur kata suatu bahasa. Morfologi didasarkan pada anggapan bahwa kata-kata secara khas memiliki struktur internal yang terdiri atas unit-unit yang lebih kecil yang menjadi unsur pembangunannya, yang biasa disebut dengan istilah morfem. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mendefinisikan suatu satuan pembentuk kata sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Sebuah wancana dapat menjadi kalimat. Kalimat dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil, yaitu kata. Kata dapat terdiri atas beberapa morfem, contohnya mentanamkan berawalan me dan berakhiran kan. Bisa juga hanya terdiri atas satu morfem, misalnya rumah, kursi, selamat, eksekusi. Morfologi menurut para ahli. Dalam Kamus Linguistik 2008 disebutkan bahwa proses morfologis adalah proses yang mengubah leksem menjadi kata. Dalam hal ini leksem merupakan input dan kata merupakan output. Proses morfologis yang utama ialah derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, abreviasi, komposisi, dan derivasi balik. Morfologi oleh Ramlan tahun 2009 diartikan sebagai seluk-beluk pembentukan kata di mana sebuah satuan morfem diselidiki oleh morfologi dan tingkatan yang paling tinggi berupa kata. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Krida Laksana tahun 2009 menyatakan bahwa morfologi merupakan proses pengolahan leksem menjadi sebuah kata. Jenis proses morfologi terdapat 6 jenis, yaitu derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, derivasi balik. Berikut adalah penjelasannya. Derivasi zero adalah proses morfologi yang mengubah leksem menjadi kata tanpa penambahan atau pengurangan apapun. Pada proses derivasi zero ini, bentuk dasar tidak memiliki perubahan makna maupun bentuk katanya. Afiksasi adalah pengimbuhan yang diberikan sebuah kata dalam proses pembentukan kata. Pembentukan kata ini disusun dengan afiks atau imbuhan yang ditambahkan pada dasar, baik itu bentuk, tunggal, ataupun kompleks. Dan unsur imbuhan dalam afiksasi tersebut dengan afiks. Reduplikasi atau perulangan adalah pengulangan satuan gramatika, baik seluruhnya maupun sebagainya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Contoh, rumah-rumah, berjalan-jalan, bolak-balik, dan sebagainya. Komposisi adalah atau pemajemukan
penggabungan dua kata yang membentuk kata baru dengan pengertian baru. Hasil dari suatu komposisi adalah kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dari dua patah kata atau yang lebih membentuk suatu kesatuan arti. Abreviasi merupakan suatu pemendekan satu kata atau beberapa kata di mana menjadi sebuah bentuk susunan kata baru yang pendek. Hasil yang ditunjukkan dari bentuk pemendekan pada kata abreviasi disebut dengan penyingkatan. Yang terakhir, derivasi balik. Derivasi balik adalah proses pembentukan kata karena penutur pembentuknya berdasarkan pola-pola yang ada mengenal pada unsur-unsur. Seperti contohnya, tanya menjadi nanya. Morfem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satuan bentuk terkecil yang mempunyai makna secara relatif, stabil, dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Jenis-jenis morfem. 1. Morfem terikat atau prefiks adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Morfem terikat berupa imbuhan yang tidak memiliki makna kecuali diikuti dengan kata dasar. Contohnya, imbuhan men pada kata mencari. 2. Morfem bebas atau leksikal adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, yaitu kata dasar memiliki makna. Contoh, pada kata mencari pada imbuhan men yaitu prefiks dan kata cari itu leksikal. Cari sendiri memiliki makna. Pengertian morf adalah satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam keanggotaan terhadap suatu morfem dan tidak memiliki makna. Morf adalah morfem yang terikat yang lebih spesifik jenisnya. Dengan kata lain, morf adalah wujud konkret suatu morfem. Morf menurut Rida Laksana wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, i pada kata kenai adalah morf. Artinya, i pada kata tersebut tidak jelas posisinya sebagai apa. Nah, selanjutnya allomorph. Allomorph adalah bagian dari morfem yang sudah jelas kedudukannya dan memiliki makna. Allomorph adalah istilah dari linguistik untuk variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Variasi ini terjadi pada perubahan bunyi atau fonologis tanpa perubahan makna. Menurut Odin, allomorph adalah bagian dari morfem yang telah ditentukan posisi atau distribusinya. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa allomorph adalah bagian dari morfem yang sudah jelas distribusinya. Dalam bahasa Indonesia, contoh allomorph adalah pada morfem ber, be, dan bel, serta me, mem, men, meng, dan nye. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari kami tentang ruang lingkup morfologi. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.